warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Alfitian School Goa, Bapak Muhammad Fauzi Rahman LC beserta jajaran. Yang terhormat Kepala Sekolah dari seluruh unit Alfitian School Goa, baik offline maupun online. Yang kami hormati Bapak Ibu serta seluruh staf Alfitian Staf Goa. Yang kami hormati Bapak Ibu, orang tua murid yang kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini memberikan kita kesehatan dan melimpahkan kasih sayangnya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang sangat luar biasa ini di Alfitian School Goa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Bapak Dr. Cahyono. Saya Hadirawati akan memandu kegiatan kita pada pagi hari ini. Berbicara tentang kesehatan bukan hanya tentang ketika kita sehat, ketika kita berbicara tentang penyakit ya Bapak Ibu. Pendekatan holistik mengajak kita untuk bagaimana kita terkait pikiran, jiwa, serta emosi dan gaya hidup yang saling berkaitan. Nah, Bapak Ibu, insya Allah sekarang ada Dr. Cahyono. Beliau adalah seorang dokter dengan spesialis naturopati. Naturopati sendiri adalah pendekatan penyembuhan yang berfokus pada kemampuan alami tubuh untuk menyembuhkan diri dengan dukungan pola makan, herbal, gaya hidup, dan keseimbangan pikiran. Nah, Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Dr. Cahyono. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Baiklah, untuk tidak berlama-lama, saya akan memberikan kepada Dr. Cahyono selaku pemateri akan memberikan pemaparan terhadap kita, memberikan insight kepada kita terkait apa sih kesehatan holistik itu. Baiklah, kepada Bapak Dr. Cahyono kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua bisa hadir dan berkumpul di ruangan ini tentunya mendapatkan berkah, mendapatkan kesempatan, kesehatan, dan itu semua tidak bisa dinilai dengan apapun. Salam serta salawat selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaat oleh beliau nanti di yaumil akhir. Terima kasih kepada pimpinan, ketua yayasan, direktur Alfitian, Bapak Fauzi Rahman LC beserta jajarannya, dan juga yang berbahagia Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. Ada satu pertanyaan yang biasa saya sampaikan setiap seminar. Apakah ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini semuanya bahagia? Kalau saya lihat dari wajahnya sepertinya bahagia semua ya. Tersenyum semua. Are you happy? Bapak happy, Pak? Setiap hari happy ya? Kenapa saya tanya itu? Karena syarat sehat adalah harus bahagia.
Dan syarat bahagia apa? Tadi kan ditanya, Bapak Ibu happy. Nah, syarat happy apa? Ya? Saldo aman. Bu, syarat bahagia apa Bu? Jangan dibalik-balik, kan tadi syarat sehat bahagia. Syarat bahagia apa? Nggak dibalik. Syarat berbahagia itu bersyukur. Ya kan? Kalau sudah pandai bersyukur, insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita semua. Rezeki itu bukan hanya berupa saldo tadi kata Bapak. Tapi bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah ya terhadap iman kita, Islam kita, kesehatan dan kesempatan. Semua kita bersyukur. Insya Allah bahagia. Dan Allah akan terus menambah nikmat itu. Tapi kalau kita tidak bersyukur, kebalikan dari bersyukur kufur, ya Allah mencabut nikmat-nikmat yang kita akan dapatkan ya. Baik, saya senang sekali hari ini saya sudah hadir di Kota Makassar ini, mungkin sudah sering ya, sudah nggak bisa dihitung lagi karena memang kita membuka cabang kedua di Kota Makassar sudah lebih dari 1 tahun, hadir tepatnya di Kota Goa ya. Kota Makassar ini orangnya ini memang happy ya. Saya melihat punya semangat yang luar biasa, semangat untuk belajar, semangat untuk mencari ilmu. Ini saya memberikan apresiasi luar biasa kepada masyarakat Kota Makassar, khususnya kepada Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, karena memang ilmu ini salah satu nikmat yang Allah juga berikan kepada kita ya. Baik, hari ini kita mau bincang-bincang apa Bu Wati? Saya manggilnya apa Bu? Bu Wati atau Budira? Budira, kita mau bincang-bincang apa? Di bincang kesehatan judulnya apa? Tentunya berbicara holistik itu mind body and soul gitu. Jadi bagaimana memaparkan terkait bagaimana menjaga keseimbangan tersebut dengan konsep holistik yang telah diterapkan untuk percaya. Ya, saya baru saja launching buku, judulnya Tubuhmu Obat Sakitmu. Artinya bahwa tubuh kita ini punya kemampuan self healing. Ya, tubuh kita didesain oleh Allah sebetulnya jangan sakit. Desain yang luar biasa oleh Allah kepada kita manusia itu harusnya tidak boleh sakit-sakitan. Ya. Nabi manusia, Nabi pernah sakit, tetapi Nabi jarang sakit-sakitan. Tapi kita dikit-dikit sakit, pusing, migrain, pegel-pegel, apalagi kesemutan, nyeri, pinggang sakit dan seterusnya. Sebetulnya kita tidak didesain untuk itu. Nah, hari ini kita akan sama-sama membahas atau kita akan bedah buku ini, Tubuhmu Obat Sakitmu, dan sekarang sudah bisa didapatkan di marketplace, ada di Kampung Sehat Holistik, silahkan, sudah kami sediakan ya. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan terus kepada kita bahwa di mana manusia ini sering lalai terhadap 2 nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Nah, hari ini kita sama-sama meluangkan waktu untuk berbincang-bincang tentang kesehatan. Nah, ini dua-duanya dapat nih. Bicara kesehatan,
ya, meluangkan waktu untuk bicara ke kesehatan. Siap Bapak Ibu? Oke. Mind, body, and soul adalah salah satu metode pengobatan holistik yang dimana kesehatan mental, kesehatan spiritual, dan kesehatan fisik satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau ibu sakit, itu ternyata ada pengaruh dari kesehatan mental. Contoh seseorang yang kena kanker. Ngeri ya bicara kanker. Bukan kantong kering, Pak. Ya, ini kanker. Dan hari ini pasien-pasien kami yang berobat di Kampung Sehat Holistik di Bogor maupun di Makassar, itu banyak yang kena kanker. 2 hari saya praktek kemarin, ya Bu Dira ya. Itu banyak yang datang terkena penyakit kanker. Kenapa hari ini banyak masyarakat Indonesia yang terkena penyakit kanker? Ternyata ada hubungannya dengan kesehatan mental. Ada penelitian, orang yang kena kanker, ya memang kanker ini dominasi banyak pada perempuan. Kalau penyakit jantung koroner dan stroke laki-laki, Pak. Jadi jangan senang dulu. Kalau kanker presentasinya banyak ke perempuan, kalau laki-laki serangan jantung dan stroke. Ya. Nah, kita bicara kanker. Kenapa kok perempuan ini banyak yang kena kanker? Satu, kanker selalu berhubungan dengan faktor hormonal. Itu secara fisik. Namun ternyata penyebab utama kanker dari penelitian-penelitian terbaru, research paper yang dikeluarkan banyak negara-negara di dunia, ternyata ada hubungannya dengan kesehatan mental yang terganggu. Orang yang kena kanker itu biasanya ada dendam, ada cemas, ada marah yang dipendam. Entah marah sama suaminya, dipendam, entah marah dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan lingkungan, dengan kondisi, keadaan, dan sebagainya. Jadi kesehatan mental sangat mempengaruhi kesehatan fisik. Jadi dendam kesumat, marah yang dipendam, itu bisa menyebabkan penyakit kanker. Ya. Jadi mind, body, and soul adalah satu kesatuan holistik yang tidak dapat dipisahkan. Jadi orang yang stres pasti dekat dengan penyakit fisik, dan sebaliknya orang yang sakit fisiknya ada hubungannya nanti terkena stres, ya, bahkan bisa menyebabkan gangguan secara spiritualnya. Ya. Baik. Yang kedua, saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, li kulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya, ada terusannya. Maka berobatlah kamu, kata Nabi. Berarti bentuk ikhtiar ya. Jadi berobat itu bentuk ikhtiar. Maka berobatlah kamu, kata Nabi, dan jika obatnya tepat sesuai dengan penyakitnya, insya Allah akan sembuh. Ibu tentunya pernah sakit? Pernah. Di sini ada yang sakit diabetes? Ini ada yang nggak mau ngaku, Mbak Dira. Padahal saya tahu ada. Ada yang sakit hipertensi? Banyak. Ada yang sakit asam urat? Lebih banyak. Pastinya Bapak Ibu sering mendengar statement dari seorang dokter di luar sana, terutama dokter-dokter yang pure pengobatan medis konvensional, mengatakan bahwa penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit degeneratif lainnya adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Statement itu sering kita dengar pada saat ibu berobat,
ke rumah sakit, ketemu dengan seorang dokter, lalu ibu divonis diabetes, ibu divonis hipertensi. Bu, Pak, penyakit ini harus minum obat seumur hidup, karena penyakit ini tidak dapat disembuhkan tuntas. Kenapa? Sementara hadis yang baru saya sampaikan tadi jelas tegas mengatakan semua penyakit pasti ada obatnya, dan jika obatnya tepat sesuai dengan penyakitnya, insya Allah bisa disembuhkan. Mau percaya siapa? Mau percaya siapa, Bu? Dokter atau Rasul? Terus bagaimana aplikasinya? Bagaimana cara kita mengetahui agar penyakit kita bisa disembuhkan? Nah, saya mau menyampaikan di sini bahwa pengobatan itu ibarat sungai. Dari mata air di gunung, hulu, sampai ke hilir, muara di tepi pantai. Dari hulu ke hilir. Rasa sakit yang kita rasakan selama ini, seperti tadi pusing, migrain, nyeri dada, sesak, kembung, mual, nyeri-nyeri sendi dan sebagainya, itu bukan penyakit. Itu adalah alarm tubuh, cara tubuh lagi ngasih tahu kita, cara tubuh lagi minta haknya, cara tubuh lagi protes sama kita. Seperti anak kecil yang belum bisa bicara, nangis. Ibu sebagai orang tuanya harus cari tahu kenapa anak saya nangis. Lapar, haus, jatuh dia sakit, nangis, atau apa? Betul? Rasa sakit itu letaknya ada di hilir, Bu. Jadi mulai dari nyeri, kesemutan, baal, semua keluhan-keluhan kita letaknya ada di hilir. Ya. Lalu muncul yang namanya tekanan darah tinggi, hipertensi, gula darah tinggi, asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Itu semua letaknya ada di hilir. Hulunya apa? Kalau bicara penyebab root cause secara fisik, nah ini kita bicara fisik dulu nih, kita belum bicara mental, belum bicara spiritual. Secara fisik, tubuh Bapak Ibu ini ibarat kota Makassar. Kota Makassar, bagian terkecilnya namanya apa? Ya? Lurah. Bagian terkecilnya lagi RW. Bagian terkecil dari RW RT. Bagian paling kecil dari RT rumah. Rumah kumpulan rumah-rumah membentuk rukun tetangga RT. Kumpulan RT membentuk rukun warga RW. Kumpulan RW membentuk kelurahan, kelurahan membentuk kecamatan, kabupaten dan kota Makassar. Tubuh ibu secara fisik, bagian terkecilnya namanya sel. Bagian paling kecil di dalam tubuh kita namanya sel. Bagian terkecil kota Makassar namanya rumah. Di dalam rumah ada bagiannya lagi, ada dapur, ada ruang keluarga, ada ruang makan, ruang tidur, ruang tamu dan sebagainya. Bagian sel kita pun ada. Ada mitokondria, ada sel, inti sel, ada DNA, RNA dan sebagainya. Tapi kita bicara tentang sel, everything about cell, semua tentang sel. Pada saat ibu sakit, secara otomatis itu disebabkan karena selnya sakit. Yang terjadi pada tubuh kita di saat kita merasakan sakit, apa yang terjadi pada sel kita hanya 3. Catat. Yang pertama, sel itu inflamasi atau meradang.
Pada fase ini itu disebut sebagai fase akut. Fase pertama, mulainya masalah sel. Fase akut, inflamasi atau peradangan. Lalu muncul fase kedua, fase kronis. Fase yang sudah berulang-ulang akan menyebabkan degenerasi sel. Pada fase ini terjadi penurunan fungsi organ. Kumpulan sel yang rusak akan menyebabkan penurunan fungsi organ. Contoh, penurunan sel di ginjal akan menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Hilirnya terjadi apa? Kalau hulunya sel ginjal bermasalah, sel-selnya bermasalah, terjadi penurunan fungsi ginjal. Yang terjadi, contoh hulunya apa? Muncul apa? Asam urat tinggi. Jadi kalau ibu asam urat tinggi itu hilir, penyebab root cause-nya, akar penyakitnya ada di sel ginjal yang bermasalah. Contoh lagi, pusing, migrain, vertigo. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata pasien si A, hulunya ada di pembuluh darah otak yang tersumbat. Sel-sel pembuluh darah otaknya rusak, sehingga menyebabkan sumbatan aliran darah, sehingga otak tidak mendapatkan darah. Muncul pusing. Pasien B beda lagi. Pasien si B setelah diperiksa ternyata ada pengapuran tulang leher, ada saraf yang terjepit di tulang leher sehingga menyebabkan pusing. Pasien si C beda lagi. Ternyata setelah diperiksa ada sel-sel di organ sinusitis yang meradang, inflamasi, namanya sinusitis. Pasien D beda lagi, diperiksa, kok diperiksa tidak ada penyakitnya, tidak ada kelainan di sel. Ternyata kantongnya bolong. Tadi kata Bapak, ya, saldonya ambles, stres jadinya, jadi pusing. Jadi ada hulu penyebab, ada hilir. Nah, kenapa pengobatan medis tidak dapat menyembuhkan penyakit degeneratif? Karena medis letaknya ada di hilir. Pengobatan medis mengobati hilirnya, mengobati rasa sakit, mengobati tekanan darah tinggi supaya turun, mengobati kolesterol supaya turun, bukan mengobati sampai dengan tingkatan sel. Ya, jadi kalau ada satu metode pengobatan yang mengobati sampai dengan tingkatan sel, target pengobatannya adalah sel, itulah pengobatan modern, disebut sebagai holistic integrated medicine. Ya. Nah, sekarang di dunia maju, negara-negara Eropa, medis sudah mulai bergeser ke arah holistik. Semuanya sudah pengobatan holistik. Yang diobati adalah sel. Tadi saya katakan everything about cell. Kalau kita hanya mengobati rasa sakit, mengobati tensinya saja, mengobati gula darah supaya turun, mengobati asam urat, ya pasti tidak akan bisa disembuhkan dan harus minum obat seumur hidup. Namun kalau kita mengobati dimulai dari pengobatan selnya, insya Allah bisa disembuhkan. Saya ulangi, Bu, tadi saya katakan kalau kita sakit yang terganggu selnya. Selnya terganggu, yang pertama tadi apa? Terjadi apa? Inflamasi peradangan. Yang kedua, degenerasi atau kerusakan. Dan ada lagi yang ketiga. Kalau selnya ini bermutasi, berubah bentuk dan sifat sel. Ya.
Kenapa bermutasi? Selnya nggak mau mati. Harusnya mati, tapi tidak mau mati. Pernah nonton film zombie? Film-film zombie pernah nonton? Itu adalah mayat hidup, mayat yang harusnya mati tapi hidup. Kalau dia gigit manusia yang masih sehat, manusia yang sehat itu jadi zombie juga. Ternyata hari ini ada penelitian, sel-sel yang tadi tidak mau mati berubah menjadi sel zombie. Saya baru saja membaca research paper. Ternyata hari ini banyak banget di dalam sel-sel tubuh kita bermutasi menjadi sel zombie. Sel zombie ini mengeluarkan protein khusus. Dia tidak makan, tetapi dia mengeluarkan protein khusus, dan protein ini kalau nempel di sel-sel yang sehat jadi zombie juga. Kumpulan-kumpulan sel zombie berubah menjadi penyakit yang namanya tumor. Betul, tumor jinak kah atau tumor ganas? Tumor ganas namanya kanker. Jadi kanker itu adalah sel-sel yang tidak mau mati. Dia berubah menjadi sel zombie dan memakan sel-sel yang sehat, mempengaruhi sel-sel yang sehat menjadi sel zombie lagi. Kumpulan-kumpulan sel zombie berubah menjadi kanker. Jadi ada 3, inflamasi, degenerasi, dan mutasi sel. Jadi apapun penyakitnya, ya terjadi 3 itu saja. Ya, contoh lagi, sakit diabetes tipe 1, jumlahnya sedikit, hanya 5%. Biasanya diabetes tipe 1 ini pada anak-anak. Terjadi kerusakan organ pankreas, sel-sel pankreasnya rusak. Sementara salah satu fungsi pankreas adalah memproduksi hormon insulin. Pada saat kita makan, 2 jam setelah makan, naik itu gula dalam darah, glukosa naik, itu otomatis. Apalagi kalau yang dimakan kebanyakan nasi. Ya, udah makan nasi, ada mie, ada bakwan, ada kerupuk, ada mie, karbohidrat semua kan? Proteinnya sedikit, naik itu gula darah setelah 2 jam. Otak kita yang maha pintar, ciptaan Allah nih, ya, memberikan perintah langsung kepada pankreas. Tahu gula darah naik, otak langsung beri perintah kepada pankreas. Pankreas, produksi insulin, keluarkan insulin masuk dalam darah. Pankreas nurut, memproduksi insulin. Hormon insulin masuk dalam darah. Di dalam darah hormon insulin itu bukain pintu. Jadi fungsi dari hormon insulin sebagai kunci, buka pintu. Pintunya ada di mana? Di dalam dinding pembuluh darah. Ada pintu, namanya reseptor insulin. Bukain pintu. Gula yang dalam darah tadi keluar dari darah menuju ke sel apa? Sel otot. Di dalam otot gula tadi dirubah menjadi energi. Supaya ibu bisa bernafas, bergerak, berpikir, itu ada energi. Kalau gulanya kelebihan dan ototnya sudah tidak bisa nampung gula, ya, gula tadi masuk ke gudang gula. Di mana gudang gula selain sel otot ada di sel liver, sel hati. Numpuk lama-lama penuh gulanya, dirubah menjadi lemak di liver. Makanya orang yang kebanyakan makan tepung, kebanyakan makan nasi, biasanya terjadi fatty liver, perlemakan hati. Karena kebanyakan tuh gulanya numpuk di liver, berubah menjadi lemak. Kalau sudah ada fatty liver, lama-lama jadi batu empedu. Ya, fatty liver tidak diobati, lama-lama kena sirosis hepatis, livernya mengecil. Nah, kembali lagi ke cerita tadi. Orang yang diabetes tipe 1, organ pankreasnya rusak.
dia tidak bisa menghasilkan hormon insulin. Ya, bisa karena infeksi rusaknya, bisa karena tumor di pankreas. Tapi jumlah yang terkena diabetes tipe 1 hanya 5%. Sehingga hormon insulin tidak bisa diproduksi, atau yang diproduksi sedikit sekali. Sehingga kalau tidak ada hormon insulin dalam darah, atau hormon insulin di dalam darah sedikit, dia tidak bisa buka pintu, sehingga gula dalam darah tetap tinggi. Sampai di sini paham? Tapi yang paling banyak adalah diabetes tipe 2. Ya, diabetes tipe 2. Apa itu diabetes tipe 2? Terjadinya resisten insulin. Insulinnya rusak, insulinnya karaten. Ibu kalau punya kunci karaten rusak, nggak bisa buat dibuka pintu, betul? Ya. Nah, apa yang menyebabkan insulinnya karaten? Ternyata kerusakan sel, kerusakan insulin, kerusakan seluruh sel dalam tubuh kita itu disebabkan karena banyaknya radikal bebas. Apa itu radikal bebas, Dok? Radikal bebas itu sebuah molekul yang kehilangan pasangan elektronnya, terjadi akibat proses oksidasi. Oksidasi apalagi, Dok? Oksidasi itu contohnya seperti besi yang tadinya mulus lama-lama berkarat. Itu adalah proses oksidasi. Berarti tubuh kita bisa karatan ya, Pak? Ya. Apel kalau dipotong dan tidak segera dimakan, didiamkan 1 jam 2 jam, apa yang terjadi? Menghitam. Dagingnya menghitam. Itu adalah proses oksidasi. Nah, tubuh kita teroksidasi. Apa yang menyebabkan oksidasi? Manusia tidak bisa menghindari oksidasi, Bapak Ibu sekalian. Yang menyebabkan oksidasi itu satu, paling tinggi. Ingat, catat. Yang penyebab oksidasi paling tinggi adalah stres, kesehatan mental yang terganggu. Stres, anxiety, cemas, takut, marah-marah, dendam kesumat. Itu meningkatkan oksidasi paling banyak. Makanya kalau ibu dapat kabar buruk nih, ya, dapat berita buruk, hitungan detik apa yang terjadi? Dadanya berdebar-debar, kepalanya pusing. Kalau ditensi, tensinya naik. Betul? Itu akibat oksidasi yang tiba-tiba naik, melonjak tinggi, menyebabkan seluruh sel-sel tubuh kita terjadi peradangan, inflamasi. Terjadi lama-lama terjadi kerusakan. Yang bahaya terjadi kalau mutasi sel tadi. Nah, pada kasus diabetes tipe 2, insulin yang tadi sudah diproduksi oleh pankreas dan masuk di dalam darah yang seharusnya bukain pintu, insulinnya dirusak sama oksidasi tadi, sama radikal bebas tadi. Sehingga insulin pun tidak bisa buka pintu. Yang terjadi apa? Yang terjadi gula tidak bisa ditransport ke dalam sel otot. Itu penyebab utama. Penyebab kedua, ini yang kebanyakan orang nggak tahu. Diabetes tipe 2 itu paling banyak, 90% kasusnya di dunia. Jadi kalau ibu-ibu yang usia sudah di atas 30 tahun, 20 tahun ke atas, itu rata-rata kalau diabetes bisa dipastikan diabetes tipe 2, insulin resisten. Insulinnya rusak karena radikal bebas. Tapi ada penyebab kedua. Ternyata penyebab diabetes tipe 2 karena terjadi sarkopenia. Ada yang tahu sarkopenia apa? Sarkopenia itu terjadinya penurunan massa otot. Siapa di sini yang olahraganya olahraga angkat beban? Hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Paling hanya 10% dari yang ada di ruangan ini. Siapa di sini yang makannya 80% protein, 20% karbo? Hati-hati buat mereka
yang pola makannya terbalik, 80% karbo, 20% protein, dan tidak pernah olahraga angkat beban, kena diabetes tipe 2. Ini mulai heboh nih, mulai panas nih. Biarin, memang dokter saya suka buat panas. Saya ulangi ya, penyebab diabetes tipe 2, yang kedua apa tadi? Sarkobe. Terjadinya penurunan massa otot. Kenapa? Karena pola makannya salah. 20% protein, 80% karbo, dan tidak pernah olahraga angkat beban, sehingga lama-lama ototnya setiap tahun berkurang 0,5%. Saya gemuk dok. Yang gemuk itu bukan otot, tapi lemak. Yang nampung gula siapa? Yang nampung gula siapa bu? Sel otot. Yang bakar gula siapa? Sel otot. Lah kalau setiap tahun massa ototnya berkurang, ayo gimana yang terjadi? Gula tidak bisa 100% masuk ke dalam sel otot. Kemana? Mau ke sel liver udah penuh, nggak bisa kemana-mana. Pada akhirnya dia tidak bisa keluar dari darah. Dan kalau gula lebih dari 2 jam tidak keluar dari darah, masalah. Lebih dari 24 jam tidak keluar dari darah, masalah. Lebih dari 3 bulan tidak keluar dari darah, jadi racun buat tubuh kita gula tersebut. Pada akhirnya gula itu merusak pembuluh darah, merusak saraf, merusak organ ginjal, merusak otak dan sebagainya, merusak mata, merusak kaki, luka nggak sembuh-sembuh. Kalau merusak pembuluh darah, ciri-cirinya apa? Kesemutan, baal. Oh. Kalau merusak mata, katarak. Merusak otak, stroke. Merusak ginjal, gagal ginjal. Makanya penyakit diabetes itu dianggap sebagai the mother of disease, ibu dari semua penyakit. Kemana-mana dia. Racun yang ada di dalam darah itu, racun karena gula yang tidak bisa keluar selama 3 bulan, dia akan merusak seluruh tubuh kita. Pernah ngelihat orang diabetes kakinya busuk? Karena racunnya itu sudah merusak sistem saraf, pembuluh darah, dan otot, tulang semuanya dirusak. Nah, pada pengobatan medis konvensional, obat-obat seperti golongan obat oral antidiabetik seperti metformin, glimepiride, dan sebagainya, itu fungsinya hanya untuk nurunin gula, bukan untuk memperbaiki sel apa? Sel insulin, bukan memperbaiki sel pembuluh darah, apalagi memperbaiki sel pankreas, bukan. Bu, sekali lagi saya tanya, buat ibu yang sakit diabetes, berobat ke rumah sakit, ketemu sama dokter, pernah nggak dokter memberitahu apa yang saya sampaikan hari ini? Kalau mau sembuh dari diabetes, harus rubah pola makan, harus olahraga angkat beban, dan melakukan pengobatan dari hulu ke hilir. Pernah? Jadi sudah terjawab ya, kenapa kok medis mengatakan penyakit-penyakit degeneratif tidak dapat disembuhkan. Sementara Nabi kita mengatakan semua penyakit ada obatnya, dan jika obatnya tepat sesuai dengan penyakitnya, insya Allah akan sembuh. Tepat di sini apa? Tadi pengobatannya tepat. Yang diobati apa? Kalau dia diabetes tipe 1, sel pankreasnya diobati.
Kalau dia diabetes tipe 2, sel insulinnya, darahnya, pembuluh darahnya, dan massa ototnya dinaikin. Sembuh. Ya. Cuman kan kalau yang sudah kena diabetes, apalagi yang sudah usia lanjut, ditambah dengan obesitas, kalau saya nyuruh, Bu, dirubah ya pola makannya, 80% protein, 20% karbo, karbonya hanya nasi, tidak boleh selain nasi, nasinya hanya nasi organik, jadi tepung itu nggak boleh, buah-buah manis nggak boleh, ubi singkong nggak boleh, yang boleh hanya nasi. Jadi 20% itu hanya nasi, nasinya nasi organik. Lalu mereka mengatakan, nggak enak dong kalau nggak makan tepung. Betul? Roti, kue, mie, mendoan, bakwan, kerupuk, cireng, bakso, seblak. Dok, apakah bisa saya sudah usia 65 tahun olahraga angkat beban? Banyak alasan. Saya nggak nyuruh ibu lari, saya tidak nyuruh ibu jalan, saya tidak nyuruh ibu untuk olahraga aerobik, macam-macam lah. Saya cukup angkat beban. Ada yang ngomong, beban saya sudah banyak, Dok. Beban hidupnya udah banyak. Ya. Angkat beban. Bisa dimulai di rumah, atau ibu-ibu yang punya kesempatan untuk berangkat ke tempat gym, ya. Kalau mau sembuh secara tuntas, sembuh secara paripurna. Tapi kalau hanya sekedar menurunin gula darah, ya cukup minum obat diabetes tadi. Pilihannya kan begitu, ya. Jadi kenapa penyakit-penyakit degeneratif sulit disembuhkan? Jawaban pertama, karena gaya hidup kita yang salah. Kita tidak mau merubah. Ya. Yang kedua, karena pengobatannya tidak tepat. Gejala penyakit, tolong catat, tolong diingat, gejala penyakit, keluhan-keluhan yang ibu rasakan selama ini, atau disebut gejala penyakit, belum tentu penyebabnya di tempat yang sakit. Ada pasien kami sakit pinggang. Pak, kira-kira penyebabnya apa? Saraf kejepit tulang belakang. Apalagi? Sakit ginjal. Ternyata ibu ini setelah diperiksa dengan alat canggih yang kita punya, di kampung Sehat Holistik ada alat namanya ISG, elektrosomatografi, satu-satunya di Indonesia. Dapat memeriksa seluruh sel tubuh ibu, bahkan kanker ketahuan. Kelihatan sel-sel otak, pembuluh darah, jantung, paru, ginjal, liver, semuanya kelihatan. Setelah diperiksa, bukan saraf kejepit tulang belakang, bukan sakit ginjal, tapi penyebabnya peradangan di rahim. Ada endometriosis yang mengarah ke penyakit miom. Yang diobati ginjalnya? Bukan. Yang diobati saraf kejepitnya? Bukan. Yang diobati rahimnya. Jika kamu sakit, maka berobatlah kamu, dan jika obatnya tepat sesuai dengan penyakitnya, insya Allah akan sembuh. Setelah kami memberikan pengobatan yang tepat, alhamdulillah sembuh. Paham? Jadi kenapa penyakit degeneratif sulit disembuhkan? Enggak sulit kalau ketahuannya tepat. Selama ini kita berobat kira-kira. Kenapa kira-kira? Karena pemeriksaannya tidak holistik. Maksudnya tidak holistik artinya apa? Tidak menyeluruh. Nyeri dada yang diperiksa hanya jantungnya tok. Karena banyak pasien saya nyeri dada, ternyata jantungnya sehat, yang sakit lambungnya. Ada lagi pasien
ya, sesek. Ternyata sakitnya bukan paru tapi jantung. Ada lagi sakit orang seperti sakit mah, sering mual, sering kembung, nyeri di ulu hati. Ternyata sakitnya batu empedu. Pasien yang kedua sakitnya jantung, beda-beda. Kenapa begitu? Karena tadi saya sudah katakan, gejala penyakit belum tentu penyebabnya di tempat yang sakit, sehingga perlu adanya pemeriksaan holistik. Pernah diperiksa secara holistik? Mau? BPJS berlaku nggak, Dok? Nanti mahal ya. Ibu kalau diperiksa darah komplit berapa biayanya kalau nggak pakai BPJS? Komplit periksa darah 300 komplit, Bu. Periksa darah komplit itu kurang lebih 2 juta sampai 3 juta. Darah, itu baru darah. Terus periksa CT scan. CT scan ya, bukan USG, bukan foto ronsen. Dari kepala sampai ujung kaki berapa? Berapa? Kurang lebih 5 sampai 8 juta. Kalau komplit dari kepala sampai ujung kaki. Ada yang sampai 20 juta. Darah sudah 2 juta. CT scan anggaplah 10 juta, 12 juta. Ada yang mau berangkat? Ada yang mau berangkat? Dengan biaya 12 juta hari ini? 7 tangan yang mau berangkat. Kenapa? Hah? Karena apa? Karena tapi kalau Bapak punya mobil rusak 12 juta, ngaku ayo berangkat. Rumah direnovasi habis berapa? Ratusan juta. Diada-adain. Tapi kalau buat kesehatan mahal. Nabi sudah bilang ada 2 nikmat yang dimana manusia sering lalai, nikmat sehat dan waktu luang. Tapi ada yang beralasan bukan mahal ternyata. Apa? Alasan kedua tidak mau berangkat medical check up. Takut ketahuan penyakitnya, Dok. Ini paling banyak reason, alasan yang disampaikan kepada saya. Takut ketahuan penyakitnya, Dok. Tapi kalau sudah sakit, Pak, saya mau tanya sama Bapak. Bapak punya mobil? Ada motor mobil? Bapak jujur lebih sayang mobilnya atau lebih sayang tubuh Bapak? Jujur. Lebih sayang mana? Lebih sayang ke mobilnya atau lebih sayang ke istrinya? Mobil setiap 3 bulan atau 5.000 km, ada yang 10.000 km, diservis, rusak tidak rusak diservis. Supaya apa? Supaya awet. Ganti oli, tune up. Satu mobil biayanya berapa? 1 juta sampai 2 juta. Diperiksa. Mobil zaman sekarang diperiksa, di scan. Betul? Ada alat scanning mobil, ketahuan semua. Ada yang rusak, ganti. Nggak mikir 2 kali itu, ganti. Sayang sama mobilnya. Nah, pertanyaannya, pernah nggak Bapak dan Ibu punya jadwal khusus untuk medical check up?
takut ketahuan penyakitnya karena masih sehat. Bagi mereka yang sudah kanker, mereka yang sudah stroke, mereka yang sudah jantung koroner, disuruh dokter periksa A sampai Z, mau. Terpaksa. Kenapa penyakit degeneratif sulit disembuhkan? Tadi jawaban pertama, karena gaya hidup yang salah. Jawaban kedua, penyakitnya tidak ditemukan secara tepat. Yang ketiga, karena ketahuannya sudah terlanjur parah. Rata-rata pasien kanker sudah stadium 4. Rata-rata orang kena serangan jantung sudah harus pasang ring karena penyumbatannya sudah di atas 80%. Rata-rata orang sakit ginjal sudah gagal ginjal. Sementara penyakit degeneratif, kerusakan sel, kerusakan organ itu berproses lebih dari 10 tahun. Andai kata kita punya jadwal medical check up dimulai sejak usia 30 tahun, kalau ketahuan penyakitnya, insya Allah ngobatinya lebih mudah dan murah. Berpikir positifnya seperti itu. Jangan takut ketahuan penyakitnya. Ini saya memberikan fakta. Hari ini banyak kanker ketahuannya sudah stadium 4. Sudah kena stroke, sudah jantung koroner, sudah gagal ginjal, sudah parah baru berobat. Kami dari Kampung Sehat Holistik hadir di Indonesia memberikan solusi buat Bapak Ibu yang mau medical check up komplit dari kepala sampai ujung kaki. Ya, silahkan nanti datang atau mendaftar di belakang, ya, untuk mendapatkan layanan pemeriksaan ISG, elektrosomatografi. Pemeriksaannya komplit dari kepala sampai ujung kaki. Yang dilihat adalah kondisi sel-sel tubuh Bapak Ibu. Berapa biayanya? Tidak 12 juta. Biayanya boleh disebut? Biayanya di Kampung Sehat Holistik Makassar 1.975.000 sudah mendapatkan all out layanan. 1.975.000 sudah dapat all out lah. Tapi saya minta diskon buat mereka. Pasti ada dong diskon buat diri. Kalau Bapak Ibu mendaftar hari ini nanti di belakang, ya, dikasih diskon berapa? 20%. 20%. 20% jadi berapa? Sisa 1.580.000. 1.580.000. Dibuletin aja lah 1.500.000. Boleh, permintaan khusus dari dokter. 1,5 juta dapat layanan medical check up komplit dari kepala sampai ujung kaki, plus konsultasi dengan dokter ahli dan psikologi gratis seumur hidup. Sama biayanya seperti medical check up mobil. Jadi kalau dibilang mahal, kebangetan. Daftar nanti di belakang, ya. Cuman jangan semuanya langsung datang satu hari, ntar kita yang kewalahan, ya. Nanti Ibu akan mendapatkan layanan pengobatan secara holistik, mulai dari pemeriksaan, konsultasi dengan dokter-dokter ahli di sana, termasuk dengan ahli psikologi. Di sini ada ahli psikologi, ya. Nanti Ibu akan mendapatkan pengetahuan termasuk apa sih yang terjadi selama ini, kenapa kok saya sering pusing, kenapa saya pegel-pegel, kenapa menstruasi saya tidak teratur. Bahkan bapak-bapak nih yang tadinya nggak pernah mau ngaku, di situ nanti ngaku karena ketahuan semua. Iya dok, saya sekarang sudah nggak begitu jantan. Banyak pasien-pasien bapak-bapak yang di depan saya pada akhirnya ngaku gitu loh. Dok, bisik-bisik, dok, ada obat kuat nggak dok? Ternyata penyebabnya ada aliran darah yang tersumbat di pembuluh darah di penis. Ternyata penyebabnya ada peradangan di prostat. Ternyata penyebabnya ada gangguan ginjal. Banyak penyebabnya, jangan dikit-dikit minum obat kuat.
Ya, hati-hati. Jadi kita obati sesuai dengan penyebab sakit. Baik, Bapak Ibu sekalian, masuk ke sesi tanya jawab mungkin ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, atau dimulai dari Bu Dira. Kalau ada yang mau tanya kepada saya silahkan ya. Saya berikan kesempatan kepada para peserta saja. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Dr. Chai terkait kesehatan holistik, di mana penyakit itu tidak tiba-tiba, Bapak Ibu. Ternyata perjalanan panjang, setelah kita dapatkan baru ketahuan, baru mau memisahkan tubuh. Baiklah, saya membuka sesi tanya jawab. Mungkin satu penanya dari Ibu dulu, satu penanya dari Bapak-bapak. Boleh angkat tangan? Ya. Ya, Ibu yang baju warna gold. Oh ya, bukan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bundanya Fahri dari kelas 8A dan dari kelas 11 A. 11 maksudnya. Begini dok, saya mau bertanya, itu kan kalau orang pasien kanker kan itu kan mengalami kerusakan sel DNA. Terus apakah bisa pasien kanker itu sembuh dengan melakukan perbaikan sel DNA tanpa melalui proses kemoterapi? Terima kasih banyak dok. Baik. Langsung dijawab ya. Ya. Tadi kita membahas mengenai penyakit yang fenomenal dan angkanya terus bertambah hari ini adalah penyakit kanker. Kanker itu tergantung letaknya di mana. Jadi penamaan penyakit kanker itu tergantung letaknya. Kalau letaknya di otak, kanker otak. Letaknya di tiroid, kanker tiroid. Letaknya di paru, kanker paru. Letaknya di payudara, kanker payudara, dan seterusnya. Kenapa kok terjadi munculnya kanker? Karena terjadi mutasi sel yang diawali dengan kerusakan DNA, RNA. Yang di sana sel-sel yang tadinya harusnya mati, sel dalam tubuh kita nih Bu. Mulai dari sel kulit, otot, tulang, darah, dan semua sel dalam tubuh kita itu ada masa hidupnya. Masa hidup sel yang paling pendek itu masanya 2 minggu. Sel yang paling panjang masa hidupnya, sel saraf otak itu paling panjang 30 tahun. Jadi 2 minggu yang paling pendek, dan paling lama, paling panjang 30 tahun. Setiap sel punya masa hidupnya. Pada saat sel ini waktunya harus mati, sel ini menolak mati. Kenapa menolak mati? Terjadi kerusakan DNA, RNA. Dalam banyak penelitian ada beberapa teori itu karena tadi pertama karena secara mental, ya hubungannya dengan kesehatan mental yang pada akhirnya mempengaruhi dan merusak DNA RNA tadi. Orang yang marah-marah, tidak dikeluarkan, dendam bersumat, itu akan menyebabkan kerusakan sel sampai dengan kerusakan DNA RNA. Yang harusnya sel ini mati, sel ini tidak mau mati dan berubah menjadi sel zombie. Ya. Yang kedua, karena oksidasi tinggi itu bukan hanya karena gangguan mental, oksidasi tinggi tadi yang menyebabkan kerusakan sampai dengan tingkatan DNA tadi, itu disebabkan karena faktor makanan. Hari ini banyak sekali makanan-makanan berbasis tepung. Gluten menjadi masalah terbesar di bidang kesehatan. Siapa orang Indonesia yang tidak makan gluten? Tunjuk tangan, siapa yang 1 minggu tidak makan goreng-gorengan? 1 minggu aja tidak makan goreng-gorengan, ada nggak? Nggak ada. Hanya 1 orang yang tidak makan goreng-gorengan. Lama-lama, tahunan, belasan tahun, puluhan tahun tubuh kita dimasukin racun. Oksidasi naik, terjadi peradangan terus-menerus di sel.
ya, menyebabkan perubahan DNA RNA yang pada akhirnya bermutasi dan menjadi sel zombie. Kumpulan-kumpulan sel zombie menjadi kanker. Apakah bisa disembuhkan? Bisa. Yang pertama dilakukan, rubah dulu kesehatan mentalnya. Yang suka marah-marah, ya jangan marah-marah. Yang ada dendam, lepaskan dendam itu. Gimana caranya? Kembali lagi pendekatannya spiritual. Kembali lagi pendekatnya spiritual. Ya. Pola makannya dirubah 80-20, 80% protein, 20% karbo. Karbonya hanya nasi putih. Nasi putih yang organik, catat. Nggak boleh makan tepung, apalagi ultra processed food, kecap berlebihan. Kenapa kecap itu juga menyebabkan kanker? Karena rata-rata kedelai dari bahan kecap itu diimpor dari luar, di mana produk-produk kedelai dari luar itu sudah direkayasa genetically modified organism, atau yang kita kenal GMO, kedelai dengan GMO. Ya. Makanya kalau beli tempe itu pasti ibu suka tempe yang kedelainya besar-besar, putih-putih. Itu biasanya kedelai dari luar, dari Cina, kalau nggak dari Amerika. Sementara kedelai-kedelai di sana itu semuanya GMO, genetically modified organism, yang bisa menyebabkan perubahan DNA RNA tubuh manusia. Belum lagi hari ini buah yang terlalu tinggi kadar fruktosanya, kadar gulanya, seratnya rendah, vitaminnya rendah, kadar gulanya tinggi. Pengen sehat makan buah, 3 bulan kena diabetes. Ya? Hari ini banyak di sekitar kita seperti itu. Sulit sekali merubah pola makan. Ya. Orang kena kanker itu makanannya gula. Orang yang kena kanker, satu tadi dirubah kesehatan mentalnya, kedua pola makannya dirubah, jangan makan gluten, makanan berbasis tepung, dan jangan makan makanan yang terlalu tinggi kadar gulanya, termasuk buah-buah manis diharamkan buat mereka yang sakit kanker. Nggak boleh mangga, apalagi melon, durian, kelengkeng, yang manis-manis nggak boleh, cukup alpukat. Ya. Terus diobati secara holistik, peradangannya dihilangkan. Nanti di kampung sehat holistik ada herbal yang bisa untuk mengantisipasi peradangan, antiinflamasi, di detox. Ada 3 tahap pengobatan holistik. Saya lupa tadi sampaikan, ini penting, catat. 3 tahap pengobatan holistik. Yang pertama, detoksifikasi, dibersihkan tubuh ibu dari hulu ke hilir, dimulai dari dibersihkan ususnya. Makanya di belakang tuh ada produk untuk cuci usus. Dibersihkan ususnya. Bayangkan kalau kloset di rumah ibu tidak pernah dibuang, numpuk. Bayangkan motor mobil bapak tidak pernah dicune up, tidak pernah dibersihkan. Bayangkan usus ibu bapak tidak pernah didetoks, dibersihkan. Setelah usus dibersihkan, lanjut dibersihkan darahnya, pembuluh darahnya, organnya, semua dibersihkan. Itu tahapan pertama, detoksifikasi. Tahapan kedua, empowering, dikuatkan sistem imunnya, dikuatkan energi selnya. Dan yang paling utama nomor 3, goals pengobatan holistik, rebuilding, diperbaiki sel-selnya agar terjadi regenerasi sel. Orang kena kanker itu banyak terjadi sel zombie. Kalau sudah banyak sel zombie, sel-sel zombie ini akan merusak sel-sel yang sehat. Sel-sel yang sehat ini harus diperbaiki lagi. Selain sel zombinya itu dimatikan, sel-sel yang sudah terlanjur rusak
itu diperbaiki. Apalagi kalau yang sudah kemo, orang kena kanker, itu ibarat ibu punya rumah, pengen buang itu yang namanya kecoa, semut, tikus, tapi dibom rumahnya. Paham di sini? Rusak sel-sel yang sehat. Nah, kami di Kampung Sehat Holistik punya satu metode dengan teknologi terbaru, ya. Salah satunya dengan teknologi stem cell. Pernah dengar stem cell? Loh dok, stem cell kan nggak boleh buat kanker. Mungkin ada yang pernah baca seperti itu. Stem cell itu apa? Nah, sedikit bicara stem cell ya. Stem cell itu adalah sel punca, sel induk. Pada saat ibu bapak di dalam kandungan dulu, stem cell itu diproduksi oleh plasenta atau ari-ari. Diproduksi untuk membangun kulit, membentuk otot, membentuk tulang, membentuk organ dalam tubuh kita. Namun setelah kita keluar jadi manusia, stem cell sudah tidak lagi diproduksi, karena stem cell diproduksi di plasenta. Namun stem cell yang masih ada sisanya dalam darah ibu dan bapak itu membelah terus, mempertahankan jumlah stem cell agar stem cell itu berfungsi sebagai anti-inflamasi, anti radang, dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Namun setelah usia 30 tahun, karena tubuh kita teroksidasi terus, stem cellnya lama-lama membelahnya melambat. Stem cellnya lama-lama membelahnya melambat, pada akhirnya jumlah stem cell di dalam tubuh kita berkurang jauh. Apalagi yang sudah sakit kanker, sakit-sakit degeneratif, itu bisa dipastikan jumlah stem cell dalam tubuh kita sudah sangat sedikit sekali. Nah, stem cell di luar sana ada dua cara. Yang pertama, allogenik. Stem cell yang dibuat di pabrik dari bahan dasar plasenta atau ari-ari hewan. Yang kedua, dari bahan dasar plasenta atau ari-ari bayi. Jadi kalau di luar negeri, di Cina, di Eropa, ari-ari itu tidak dikasih ke keluarganya, tapi diambil oleh rumah sakit, dibuat stem cell, masuk ke Indonesia. Apakah hukum halal haramnya bisa dipertanggungjawabkan? Tidak, karena produk allogenik itu terutama kita tidak tahu apakah ini stem cell dari halal atau haram. Kalau plasentanya dibuat dari plasenta rusa, halal, tapi banyak dibuat dari plasenta B2 hewan, ya jelas haram itu. Atau plasenta bayi, haram tidak? Haram. Oke. Allogenik tidak boleh dipakai untuk kasus autoimun dan penyakit kanker, karena gen yang berbeda antara manusia dan hewan itu bisa terjadi penolakan. Kelebihannya apa? Murah. Ya. Stem cell dengan metode allogenik induk masih bisa terjangkau. Biayanya antara 50 juta sampai 250 juta. Yo mahal juga dok. Loh iya, stem cell ini kan teknologi paling baru, yang dimana dia bisa menyembuhkan banyak penyakit, ya termasuk penyakit kanker. Yang ada di kami itu yang metode kedua, autologous. Ini stem cell yang diambil dari tubuh ibu sendiri, tubuh bapak. Loh dok, tadi katanya stem cell sudah tidak ada. Ada di mana? Ada dua metodenya. Bisa diambil dari lemak perut atau diambil dari bone marrow, sumsum tulang. Jadi nanti kalau ibu yang kena kanker atau kena penyakit degeneratif seperti stroke, saraf kejepit tulang belakang dan penyakit-penyakit lainnya, bisa melakukan dengan metode autolog. Cuma tidak dilakukan di Makassar, tidak dilakukan di Bogor, tapi kami punya klinik stem cell di Semarang dengan yang melakukan Dr. Agus Ujianto, spesialis bedah. Beliau kawan saya, sahabat saya, beliau lulusan dari Eropa untuk stem cellnya. Jadi nanti tulang di bawah lutut ibu dibor dengan bor kecil, itu prosesnya setengah jam, diambil sumsum tulangnya kurang lebih 20 cc, lalu masukkan ke dalam laboratorium stem cell, diambil stem cellnya, dapat kurang lebih 5-7 cc. Setelah dapat stem cellnya, tidak diberikan semua, tapi diberikan 70%, masuk by infus.
Nanti stem cell yang ada dalam darah kita mencari organ-organ yang rusak. Gagal ginjal, dicari nanti sel ginjalnya, nanti stem cell yang sampai di ginjal, ginjalnya bertumbuh lagi. Saraf kejepit, semuanya nanti mencari. Nah, sisanya yang 30% itu disimpan di laboratorium stem cell punya kita, dikultur. Dikultur itu diperbanyak. Diperbanyak dengan jumlah sampai dengan 300 juta stem cell. Prosesnya kurang lebih 1,5 bulan. 1,5 bulan pasien suruh balik lagi ke Semarang untuk dimasukkan stem cell yang kedua. Itulah metode pengobatan holistik yang kita punya, mulai dari detoksifikasi, empowering dengan obat-obat herbal, terakhir regenerasi dengan nutrisi dan stem cell. Bagaimana kalau tidak stem cell? Kita memakai nutrisi. Saya lagi produksi nutrisi untuk regenerasi sel, tapi belum keluar. Ini masih menunggu BPOM. Ya, tapi untuk pasien-pasien yang sudah urgent itu bisa dengan stem cell. Biayanya berapa? Autolog mahal sekali. Di Jepang untuk metode autolog itu sampai 1 miliar. Mahal. Di Cina, di Thailand itu 900 juta. Di Indonesia, di Jakarta dan di Bali itu biayanya 500 sampai 600 juta satu kali stem cell. Di kami, di AHT Cure, autolog holistic terapi itu di Semarang biayanya 300 juta 2 kali stem cell. Ya, jadi stem cell di klinik kami itu paling murah sedunia. Ya tetap aja mahal dok, 300 juta. Iya, buat mereka yang sehat nilai tersebut mahal. Tapi percayalah Bu, mereka yang sudah sakit parah, ya, kalau ada hope, ada harapan bisa sembuh, mereka pasti akan ada-adakan itu biaya. 300 juta itu sudah sangat-sangat murah di Indonesia. Karena lagi-lagi di Jakarta itu rata-rata yang metode autolog itu 500 juta satu kali stem cell. Di kami 300 juta 2 kali stem cell. Jadi pertanyaan Ibu saya jawab dengan panjang lebar dari A sampai Z. Prinsipnya apapun penyakitnya, 3 metode tadi harus dijalankan. Detoksifikasi, empowering, dan rebuilding. Kanker apakah bisa sembuh? Insya Allah bisa disembuhkan sampai tuntas dengan metode pengobatan secara holistik. Asal kalau ketahuan kankernya masih ringan, insya Allah obatnya lebih mudah, cepat, dan murah. Tapi kalau sudah stadium 4B, ya terus terang lebih sulit, lebih lama, dan biayanya pasti jauh lebih mahal. Dan persentase kesembuhannya pun tetap semakin menurun kalau misalnya sudah stadium 4B. Makanya di sini buat mereka yang belum sakit, lakukan medical check up, jangan ditunda. Jangan ada kata-kata takut ketahuan penyakitnya dok. Kita nggak pernah tahu sampai kapan kita sehat. Ya, lakukan medical check up. Ya, jadi medical check up ini bukan buat mereka yang sakit saja, tapi mereka yang justru sehat itu lakukan medical check up. Karena usia ibu sudah di atas 30 tahun. Kecuali mereka yang sebelum 30 tahun. Walaupun hari ini banyak anak-anak muda di bawah 30 tahun banyak yang sudah kena kanker, banyak yang sudah kena autoimun. Bahkan kemarin pasien saya ada 2 orang yang kena stroke di usia 5 tahun. Stroke. Ya. Belasan tahun sekarang banyak yang kena stroke. Karena apa? Gen alpha dan gen Z ini ya bisa dianggap selnya paling banyak bermutasi. Gadget, setiap hari gadget, makannya tidak benar, tidurnya di atas jam 9 malam, jam 10, jam 12 baru tidur. Ini menyebabkan perubahan sel dalam tubuh anak-anak alfa, generasi alfa dan generasi Z tadi. Z itu artinya apa sih? Jangan-jangan generasi zombie lagi. Ya, jadi jawabnya gitu ya Bu. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Cahaya atas jawabannya. Kita ke pertanyaan kedua, ya Bapak yang di Kemarin saya praktek 2 hari, ada 2 pasien yang daftar untuk stem cell, tapi yang daftar lagi-lagi sudah parah, sudah kanker myelofibroma. Itu penyakit kanker yang merusak otot dan tulang, rusak itu otot dan tulangnya, dimakan oleh kanker. Baru mau stem cell, baru mau pengobatan. Kenapa saya hadir di setiap kota? Besok saya ke Medan untuk memberikan ceramah agar Indonesia di tahun 2045 itu menjadi Indonesia ya, menuju Indonesia emas. Bagaimana cara
Indonesia menjadi Indonesia emas, harus dua pilar ini dikuatkan, pilar pendidikan dan pilar kesehatan. Masalahnya kesehatannya itu nggak benar gitu loh. Jadi pendidikannya itu tidak merata, ya. Andai kata di sekolah ini dimasukkan kurikulum pendidikan kesehatan secara holistik, anak-anak didik kita, anak-anak kita mulai dari usia dini sudah tahu bagaimana cara hidup sehat, sudah tahu memilih makanan yang sehat. Tidak perlu dikasih tahu, karena pendidikan itu akan terus diulang-ulang, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, dari SMP kelas 1 sampai SMP kelas 3, dari SMA, terus diberikan pendidikan kesehatan. Karena kesehatan itu dimulai dari kebiasaan. Ibu yang sudah terbiasa setiap hari makan gorengan, susah dirubah. Tapi kalau anak kita dibiasakan dari usia dini, insya Allah mudah. Pada nanti usia dia 30 tahun ke atas, dia menjadi manusia-manusia yang sehat secara holistik, karena sudah diberikan pendidikan kesehatan. Jadi saya pernah ditanya sama Pak Jokowi, ya, dan timnya, bagaimana cara membuat angka penyakit degeneratif itu menurun, supaya di tahun 2045 Indonesia menjadi Indonesia yang sehat dan kuat. Ya, saya jawab, masukkan kurikulum pendidikan kesehatan secara holistik mulai dari SD, SMP, SMA secara benar. Ya, dari BPOM nganjurinnya apa? Bukan saya menyalahkan BPOM menyalahkan. Dilarang orang berjualan di depan sekolah-sekolah, dilarang sama BPOM. 1 bulan hilang, 1 bulan ada lagi. Kalau anak didik kita tahu bahaya gluten, bahaya gula, dia tidak akan beli makanan itu. Kalau tidak ada yang beli, ya tidak ada yang jual. Betul ya? Oke, silakan. Ya Pak, silakan pada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sebenarnya saya mau tanya, tapi sudah dijelaskan, dan di sisi pertama tadi belum dijelaskan, tapi Pak Dokter tadi sudah jelaskan di sesi pertanyaan ini masalah detox. Detox itu yang sering dokter sampaikan di medsos, itu ada detox khusus ya. Pernah juga dokter sampaikan salah satu hadis bahwa sejelek-jelek tempat yang ada di dunia ini bagi anak cucu Adam ada di perutmu. Tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya anak keturunan Adam. Ya, di khusus itu dok ya. Dan yang kedua, yang masalah detox itu tadi di pembuluh darah. Mungkin dokter bisa jelaskan kembali ke kami di sini tentang manfaat bekam untuk detox di pembuluh darah itu. Baik. Dan juga saya pernah baca dok tentang stem cell, pernah dengar juga dan ikuti seminar dia, bahwa dengan bekam itu bisa mengaktifkan kembali stem cell yang ada dalam tubuh kita. Apa itu benar dok atau bagaimana? Ya. Ya, terima kasih. Baik. Detoksifikasi adalah tahap pertama pengobatan holistik, karena penyebab kerusakan sel adalah radikal bebas. Radikal bebas terbentuk akibat adanya oksidasi. Oksidasi yang berlebihan disebabkan karena kesehatan mental yang terganggu dan kesehatan fisik. Jadi harus didetoks. Apa yang didetoks? Kalau berbicara kesehatan mental, berarti yang didetoks adalah kolbunya. Ada detoks kolbu. Bagaimana cara detoks kolbu? Sekarang sudah banyak tempat-tempat pesantren kilat yang memberikan layanan detoks kolbu. Sudah banyak, di Bogor banyak sekali, ya, tempatnya nyaman, indah, ya. Itu pesantren-pesantren kilat yang menyediakan detoks kolbu. Kalau detoks fisik, ya itu tugasnya kampung sehat holistik. Dimulai dari apa? Detoks usus. Sedikit klarifikasi. Di luar sana banyak sekali video-video dokcai yang dibajak untuk jualan produk. Bahkan wajah saya, mulut saya dirubah dengan teknologi AI. Hati-hati. Ya, memang ada dokcai ini menjual produk lewat kampung sehat holistik secara online. Tapi biasanya saya megang produk itu. Tapi kalau tidak dipegang, apalagi ada indikasi dirubah kalimatnya dengan AI, hati-hati. Karena banyak sekali, saya melihat tuh ada lebih dari 15 produk
yang memakai video saya tanpa izin saya. Ya. Jadi kalau ingin mendapatkan produk yang asli, original dari kami, ya langsung belinya di Kampung Sehat Holistik atau di di official store punyanya Kampung Sehat Holistik. Ya, ada produk Happy Well di sana di belakang untuk detox usus, dibersihkan ususnya. Ya. Lalu lanjut ke detox darah. Detox darah itu bisa dengan herbal secara oral, tapi juga bisa dengan fisioterapi. Dan salah satu fisioterapi untuk detox darah itu dengan metode bekam. Betul, bekam itu dapat membersihkan darah kita dari radikal bebas, dari sisa metabolisme. 80% pembuluh darah adalah pembuluh darah mikro. Jadi 80% pembuluh darah kita itu adalah pembuluh darah mikrosirkulasi, yang kalau disambung-sambung panjangnya 2 kali lingkar bumi. Jadi panjangnya pembuluh darah mikro itu kalau nutupin area itu bisa menutupi luasnya lapangan bola. Kalau disambung-sambung panjangnya itu bisa 2 kali lingkar bumi. Dan racun sisa metabolisme tubuh itu paling banyak menumpuk di pembuluh darah mikro. Dan pembuluh darah mikro letaknya ada di bawah kulit. Makanya bekam yang merupakan hadis Nabi itu bisa membantu untuk detoksifikasi darah, ya. Dan apakah bekam ini dapat meningkatkan stem cell? Terus terang saya belum mendapatkan jurnalnya, Pak. Saya belum bisa menjawab apakah stem cell apakah bekam dapat meningkatkan stem cell. Ya. Kalau melihat dari teorinya bahwa stem cell pada usia 30 tahun itu akibat tingginya oksidasi sehingga pembelahannya berkurang, ya bisa saja dengan kita mengurangi oksidasi dengan cara berbekam rutin sehingga stem cell itu bisa membelah lagi. Tetapi kalau bagi yang sudah usia di atas 50-60 tahun, ya tidak bisa hanya dengan bekam untuk mendapatkan stem cell yang baik tadi, ya. Kalau bisa dilakukan sejak muda, sejak usia 30 tahun, kemungkinan stem cell bisa dijaga dengan cara bekam. Tapi kalau sudah di atas 60 tahun, ya menurut saya ya Pak, karena saya terus terang belum membaca jurnalnya, ya, apakah bisa dengan bekam itu dapat meningkatkan stem cell atau tidak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami berikan kesempatan ke yang lain lagi Pak. Ya, 2 pertanyaan terakhir Pak Dokter. Satu dari perempuan, satu dari laki-laki. Oh, kasih di belakang lagi Bu. Ya, yang di belakang ada yang mau bertanya? Ya. Sana. Tadi yang tunjuk dulu yang sebelah sana. Oh, yang tunjuk. Yang mana? Oh, Ibu Ustazah tahu ya tunjuk katanya. Yang tunjuk pertama sebelah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mbak juga orang tua siswa kandidat dari kelas 5C. Baik, dokter begini, saya ingin mempertanyakan tentang pola makan sehat tadi yang 80-20 yang berlaku mungkin untuk orang dewasa, bagaimana dengan anak-anak ya, yang tadi sempat disinggung juga sekilas sama dokter, pola makan anak kita saat ini yang mungkin mereka masih belia, masih sehat, bagaimana kita menjaga mereka dengan pola makannya itu, apakah 80-20 ini kita terapkan juga kepada anak-anak kita, apalagi sekarang kan anak-anak itu untuk protein seperti cenderung malas gitu untuk makan ikan, makan ayam, apalagi ayam-ayam sekarang pun kan banyak GMO dan sebagainya ya, seperti itu. Kemudian dokter, saya sempat bertanya juga tentang autoimun ya, autoimun, bagaimana perspektif autoimun dari sisi kesehatan holistik. Baik. Kemudian cukup 2 Bu. Oh, cukup 2 ya. Nanti yang lain buat yang pertanyaan lain. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong disimak. Kita bicara pola makan. Ada 4 poin yang harus dicatat. 1, jumlah.
Ya, jadi poin pertama jumlah. Makan dan minumlah kamu jangan berlebih-lebihan. Ada di mana? Hadis atau Al-Quran? Dua-duanya ada. Di Al-Quran ada, di hadis ada. Silakan nanti tanya sama Pak Ustaz. Makan dan minumlah kamu jangan berlebih-lebihan. Ya, itu poin pertama. Yang kedua, jenis. Prioritaskan protein dibandingkan karbohidrat. Kenapa? Kenapa? Terus terang, saya cukup sedih mendengar kabar dari WHO, Indonesia dinobatkan menjadi negara yang tinggi badannya paling pendek di dunia sekarang. Kita kalah sama Vietnam. Dulu Vietnam, dulu lagi pernah Jepang. Di seluruh dunia, bukan hanya di Asia, di seluruh dunia, Indonesia dinobatkan menjadi negara paling pendek rata-rata tinggi badannya. Kenapa? Karena orang Indonesia paling sedikit makan protein, terutama daging. Indonesia dinyatakan sebagai negara paling sedikit makan daging, hanya 7-10 kg per orang per tahun. Sementara di negara maju, apalagi negara-negara tetangga itu 70-100 kg per orang per tahun. Kenapa begitu? Karena ada stigma yang salah di negara kita. Kolesterol disebabkan karena daging, keliru. Ya, nggak makan daging tapi makan gorengan tiap hari. Sekarang saya mau tanya lagi sama ibu. Yang bisa jawab pertanyaan saya kasih buku. Boleh ya? Kita kasih buku. Bagian terkecil tubuh ibu tadi apa namanya? Sel. 7 tangan. Ini 7 tangan, ini pertanyaannya. Apa makanan sel agar sel tetap hidup, agar sel bisa melakukan tugasnya masing-masing, agar sel bisa regenerasi sel? Apa makanan sel? 7 tangan, jangan. Ya, silakan. Berdiri, Bu. 1. Protein. Yang kedua, asam amino itu protein, Bu. Asam amino itu sumbernya dari protein. Yang kedua, bentar, ibu dulu. Ada 4 makanan sel. Buru-buru buka Google. Yang kedua, 1, 2, 3. Oke, yang belakang tadi 7 tangan tadi mana? Silakan yang paling ujung, Pak. Hah? Yang paling ujung, Bu. Ada 4. Oh, sudah terjawab. Oke. Ya. Gula, salah. Ya, ibu yang beli coklat, Pak. Baca gugur. Salah. Ya, silakan ibu. Ya. Salah. Ada lagi? Ya, ibu yang di belakang, silakan. Yang duduk di kursi. Salah. Antioksidan itu adalah senyawa yang bisa untuk menetralisir oksidasi, bukan makanan sel. Ini makanan sel. Apa? Ya, silakan ibu. Protein, betul. Karbohidrat, air. Hah? Salah. Oke, saya jawab, berarti nggak ada yang benar. Makanan sel itu 4. Hah? Lemak. Tadi apa lagi diulangi? Sebentar, satu-satu ibu yang jawab. Apa? Kurang 1. Karbohidrat sebetulnya bukan makanan sel. 1 yang kurang. Oke, saya jawab. Berarti ibu belum benar ya. Makanan sel 1. Asam amino sumbernya dari protein. Protein ada 2, protein hewani, protein nabati. Protein hewani mulai dari daging sapi, daging kambing, ikan, telur, ayam dan sebagainya. Ya, protein nabati mulai dari kacang-kacangan, kedelai. Kalau buah itu paling banyak protein nabatinya dari buah alpukat. Ya.
Jadi makanan sel yang pertama asam amino sumbernya dari protein. Makanan sel yang kedua asam lemak sumbernya dari kolesterol. Jadi kolesterol itu adalah makanan sel. Tolong perhatikan. Jangan takut sama kolesterol. Takut dikit-dikit kok takut sama kolesterol. Kolesterol yang berbahaya itu manakala kolesterol yang sudah teroksidasi. Jadi yang diturunkan bukan kolesterolnya, tapi yang diturunkan oksidasinya. Kolesterol yang sudah teroksidasi, kolesterolnya mengeras dan menyumbat pembuluh darah. Tapi teroksidasi dulu. Kalau tidak teroksidasi, kolesterol itu adalah makanan sel. Kalau sudah teroksidasi, sel nggak mau nerima, sehingga menyumbat, sehingga naik kadar kolesterol dalam darahnya. Jadi kalau kadar kolesterol dalam darah naik, itu karena kolesterolnya sudah teroksidasi. Jadi kalau kolesterol tinggi, yang diminum bukan obat anti kolesterol, tapi yang diminum antioksidan, betul, sehingga diturunkan oksidasinya. Makanan sel yang ketiga air, H2O, dan makanan sel yang keempat oksigen. Karbohidrat sudah banyak jurnal mengatakan awalnya karbohidrat sebagai makanan sel, tetapi di sini sudah banyak jurnal mengatakan karbohidrat bukan makanan sel yang utama. Karena apa? Kalau kita tidak makan karbo, kita tidak akan sakit, sel kita tetap sehat. Tapi kalau kita tidak makan protein dan lemak, kita akan mudah jatuh sakit. Makanya kenapa orang Indonesia itu pendek-pendek? Karena nggak makan protein dari kecil. Tidak makan daging, tidak makan telur. Udah telur kuningnya dihilangkan pula. Ada pertanyaan, ini pertanyaannya aneh nih. Dok, kalau makan telur kuningnya dimakan atau dibuang? Allah menciptakan telur itu kuning dan putihnya, kok yang dipilih hanya putihnya. Nanti kolesterol naik, dok. Lagi-lagi ditakutkan kolesterol. Orang Indonesia kolesterolnya tinggi-tinggi karena teroksidasi. Oksidasinya kenapa? Karena kita kebanyakan stres, makan yang tidak bagus. Makanan apa yang menyebabkan oksidasi tadi? Gluten, gula, makanan berbasis tepung, ultra processed food dan sebagainya. Paham sampai di sini? Tadi menjawab pertanyaan ibu, bagaimana dengan pola makan anak-anak? Sama, nggak ada bedanya antara anak dan orang tua. Sama-sama butuh protein, sama-sama butuh lemak, sama-sama minum air putih yang cukup, sama-sama menghirup udara. Apakah perlu makan karbohidrat? Perlu, karena masih pertumbuhan. Anak-anak butuh tenaga, energi. Tapi jangan kasih karbohidrat yang berbahaya, cukuplah nasi. Jangan dikasih udah nasi, sudah tepung, mie, apalagi dengan ultra processed food, nugget. Ini paling suka ibu-ibu tuh pagi-pagi tuh goreng, udah nasi goreng, kasih nugget, kecap, sosis. Ya. Makanya butuh pendidikan kesehatan holistik. Nanti masukin kurikulum pendidikan kesehatan holistik. Dan kalau memang nanti bisa, di Al-Fatihah menjadi satu-satunya sekolah yang ada kurikulum pendidikan kesehatan holistik. Ya, nanti kan di sini sudah banyak dokter-dokter ahli naturopati di kampung sehat holistik bisa kerjasama dengan kami untuk menjadi guru di sini untuk pendidikan kesehatan holistiknya. Ya. Tadi pertanyaan kedua apa? Pertanyaan kedua dari ibu apa tadi? Autoimun. Bagaimana dengan autoimun dari perspektif pengobatan holistik? Autoimun adalah imun kita yang bodoh. Dia tidak bisa melihat mana kawan, mana lawan. Imun kita ibarat TNI, Tentara Nasional Indonesia, mulai dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian. Imun kita dalam tubuh kita ini banyak jenisnya, tapi bodoh. Seharusnya melindungi negara kita, tapi rakyat sipil ditembakin karena dia tidak bisa melihat mana musuh, mana kawan. Apa yang terjadi sama tubuh kita bagi mereka yang kena autoimun? Awal muasal
terjadinya penyakit autoimun karena salah baca protein. Bagaimana kok bisa salah baca protein? Awal terjadi namanya leaky gut, terjadinya kebocoran usus karena terlalu lamanya sampah di dalam usus yang tidak dibuang. Ciri-cirinya BAB-nya tidak tuntas, BAB-nya sembelit, BAB-nya tidak setiap hari, sehingga penumpukan plak di dalam usus menyebabkan dinding usus halus merenggang, atau bahasanya leaky gut. Pada saat kita makan protein, di dalam usus kita, protein itu dirubah oleh enzim protease menjadi asam amino. Lemak dirubah oleh enzim lipase menjadi asam lemak. Karbohidrat dirubah oleh enzim amilase, dirubah menjadi glukosa atau gula. Khusus protein yang harusnya dirubah oleh protease, sebagian dia tidak bisa dirubah karena bocor, sehingga masuk dalam bentuk protein utuh, belum jadi asam amino. Protein ini dianggap musuh oleh antibodi tubuh kita. Bertahun-tahun diajarin bahwa protein itu musuh, protein itu musuh. Padahal dinding-dinding sel tubuh kita 60% isinya protein. Karena protein yang masuk ke dalam darah tadi yang seharusnya dirubah menjadi asam amino, dia sebagian tidak dirubah menjadi asam amino, tapi dalam bentuk protein, sehingga antibodi kita bertahun-tahun salah baca. Sehingga pada satu ketika terjadi peradangan di usus, penyakit muncul IBS, Irritable Bowel Syndrome, itu penyakit autoimun. Terjadi peradangan di sendi-sendi, antibodi tubuh kita keluar, yang diserang malah sendi-sendinya, karena sel-sel sendi juga protein. Penyakitnya rheumatoid arthritis. Kalau terjadi peradangan di jaringan lunak, seluruh tubuh jaringan lunak, antibodi kita salah baca, ini mana yang sehat, mana yang tidak, mana yang musuh, mana yang tidak, bingung antibodinya, sehingga penyakit muncul namanya penyakit lupus. Ya, sehingga dalam pengobatan holistik, penyakit autoimun, ya, lagi-lagi diobati dengan cara 3 tahap tadi. Detoksifikasi, empowering, dan regenerasi sel. Dicuci ususnya, dibersihkan ususnya supaya tidak terjadi leaky gut, dihilangkan proses peradangannya, dan diperbaiki sel-sel tubuh kita. Ya. Dan salah satu pengobatan autoimun di klinik kami, salah satunya metode stem cell dengan autolog, bukan yang allogenik. Ya, apalagi kalau sudah parah kayak penyakit lupus, bisa mengganggu ginjal, merusak ginjal, bahkan menyebabkan gagal ginjal. Itu penyakit lupus. Ya, jadi gitu, Bu. Satu lagi mungkin ya. Ya, pertanyaan terakhir dari bapak-bapak yang bertanya, tidak ada, saya alihkan ke ibu-ibu. Dia silakan banyak. Silakan Ibu. Ya, silakan berdiri Ibu. Pertanyaan terakhir di sesi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan, pertanyaannya cuman menanyakan masalah yang mengolah makanan. Di sini kan dijelaskan dari dokter bahwasanya protein itu 80%, 20% karbo. Terus protein itu daging, telur. Ya, protein. Bagaimana mengolah makanan itu supaya menjadi sehat dalam tubuh? Yeah. Itu saja, karena kan untuk anak-anak juga, ya paling kan anak-anak suka makan daging rendang. Tapi kan kalau kita lihat dalam pengolahannya itu kurang bagus. Makanya yang kami tanyakan itu mengolah proteinnya itu seperti apa yang sehat begitu, Dok? Baik. Makasih banyak. Untung ada pertanyaan ini. Karena tadi saya lupa menyelesaikan 4 poin dari pola makan. Ya, pola makan itu ada 4 poin. Poin pertama tadi apa? Jumlah makan dan minumlah kamu jangan berlebihan. Poin kedua, jenis. Prioritaskan protein 80-20%. Bagi mereka yang kena diabetes, kalau perlu diet keto, kalau perlu. Selama 6 bulan diet keto. Jadi 100% protein, 0% karbohidrat. Ya, bagi mereka yang kena diabetes, lagi-lagi kalau perlu diet keto. Bagi mereka yang kena obesitas,
berlebih berat badan, 3 bulan pertama kalau perlu diet keto. Daging tidak menyebabkan kegemukan. Yang menyebabkan kegemukan karbohidrat. Ya. Jadi ibu memakan daging 1 hari setengah kilo, itu tidak akan menyebabkan gemuk. Ya. Daging ya. Terus yang ketiga, waktu makan. Jangan makan di atas jam 7 malam. Yang terbaik itu antara maghrib dan isya. Syukur-syukur sebelum maghrib sudah makan. Ibu mau makan sehat walaupun makan buah tapi makan jam 10 malam, menjadi masalah. Ya, sesekali boleh nggak dok? Ya boleh, kalau sesekali seminggu sekali gitu cheating sama keluarga jam 9 malam, jam 8 malam silakan. Jangan tiap hari. Dan yang keempat, cara masak. Bagaimana cara masak yang baik? Ya sebetulnya kita bicara masalah gorengan. Apakah gorengan itu baik? Goreng ayam, goreng daging, goreng tempe, tahu, semua digoreng, bahkan sayur aja digoreng. Goreng dengan bahan minyak apapun, entah itu minyak sawit, minyak kelapa, mau minyak zaitun sekalipun. Pertama, efek dari gorengan itu menaikkan kalori. Kalori yang paling rendah itu untuk protein dada ayam tanpa kulit. 1 potong dada ayam tanpa kulit itu sebelum dimasak itu kurang lebih 120 kilokalori. 120 kalori. Tapi dimasak dengan bumbu, dengan sop, itu naik menjadi 150 kalori. Tapi dimasak dengan cara digoreng, naik 2 kali lipat. Dari 120 naik menjadi 250 kalori. Jadi goreng itu menaikkan kalori. Jadi gemuk nggak? Jadi gemuk. Apalagi kalau misalnya dagingnya, ayamnya itu diselimutin tepung. Naik 3 sampai 4 kali lipat kalau digoreng. Nah itu kan banyak anak-anak kita suka banget yang namanya fried chicken. Harusnya masuknya 150 kalori, karena ditepung, digoreng, naik menjadi 350 kilokalori. Naik. Jadi obesitas. Sama-sama ayam, yang satu dikukus, yang satu di steam, yang satu direbus, yang satu digoreng. Akhirnya apa? Gara-gara makan satu potong ayam, yang satu jadi gemuk, yang satu enggak. Cara masak menentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat digoreng, oksidasi naik 3 sampai 5 kali lipat. Lemak yang tadinya sehat, contoh lemak sehat apa? Lemak tidak jenuh. Ada di mana? Kalau lemak jenuh itu kan ada di daging sapi, daging kambing. Apakah lemak tidak jenuh itu tidak sehat? Belum tentu juga tidak sehat, karena ada manfaatnya. Lemak yang tidak jenuh ada di mana? Wow, kalau protein hewani itu paling banyak lemak tidak jenuh ada di mana? Ikan. Karena lemak ikan itu mengandung omega 3, omega 6, omega 9. Dan ikan yang paling bagus selain ikan salmon adalah ikan kembung. Ikan kembung rata-rata di Indonesia dimasak dengan cara digoreng. Pengen sehat tapi malah kena hipertensi. Kenapa? Karena pada saat ikan yang tadi banyak mengandung omega 3, omega 6, omega 9, mengandung lemak tidak jenuh, setelah digoreng berubah lemaknya tadi berubah menjadi, tolong perhatikan Bu ya, menjadi lemak trans, lemak yang lebih jahat daripada lemak jenuh. Lemak trans ini lemak yang lebih jahat daripadanya lemak daging kambing, lebih jahat daripada lemak santan. Jadi yang tadinya mau sehat, dapat berita ikan kembung sehat, lebih sehat daripada ikan salmon, tapi digoreng berubah
yang tadinya lemak baik berubah menjadi trans fat, lemak transisi, dan lemak ini 3 kali lebih jahat daripada lemak jenuh. Ingat, cara masak menentukan hasil. Terjawab ya Bu? Terjawab nggak Bu? Jadi yang bagus caranya dengan cara apa? Dikukus atau steam, direbus, dipanggang. Sesekali goreng nggak? Boleh nggak? Boleh. Sesekali, 2 minggu sekali. Udah tepung, digoreng. Tiap hari pula, jangan kaget kalau pada akhirnya kita sakit. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya sekali lagi bisa hadir di sini dan memberikan ilmu yang mudah-mudahan ilmu ini menjadi manfaat buat Bapak Ibu sekalian. Dan mohon maaf kalau ada penyampaian kami yang kurang tepat. Terakhir dari saya, mudah-mudahan nanti kita bisa hadir lagi di sini ya Bu ya. Jadi pesan saya terakhir tadi apa? Jangan takut untuk medical check up. Mumpung dapat diskon nih dari Kampung Sehat Holistik Kota Makassar, silakan nanti mendaftar di belakang untuk mendapatkan fasilitas biaya lebih ringan daripada biaya normal di Kampung Sehat Holistik. Nanti Ibu akan mendapatkan layanan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan hormon kelihatan, kadar vitamin D kelihatan, kadar mineral kelihatan, kanker kelihatan. Nakutin dok, jangan takut, semua ada solusinya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.